Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Hari ini semuanya masuk. Oh, masuk ya, alhamdulillah. Dia udah sehat? Alhamdulillah. Ya, Ria juga udah sehat ya. Ya, tampak lebih ceria ya dari biasanya. Baik ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Hari ini kita akan memulai kembali mata pelajaran PPKN yang mana hari ini kita akan belajar tentang materi Sinsan Kamrata. Nah, ada yang pernah dengar? Hmm? Pernah dengar belum? Nah, belum ya. Yaitu tentang sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Yaitu namanya Sinsan Kamrata ya, seperti itu. Baik, hari ini kita akan belajar dari tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa diharapkan memahami konsep dasar sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, menjelaskan peran komponen utama dan pendukung pertahanan negara. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis ancaman terhadap NKRI. Yang keempat, mengelola kerja kelompok dan membuat laporan individual terkait bela negara. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Baik, sebelumnya sebelum kita memulai pembelajaran, ada ice breaking terlebih dahulu ya. Ini kelihatannya wajah-wajahnya lesu ya, apalagi wajah Risma ini. Entah apa yang dipikirkan ya. Mungkin kita akan ice breaking dulu ya. Siap belajar. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus. Oke, tepuk tangan semuanya. Mungkin kita akan melihat dulu tayangan video tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Silakan disimak terlebih dahulu ya. Kalian pasti sudah tahu kalau negara kita, Indonesia, memiliki keunggulan dalam hal kekayaan alam dan letak geografis yang strategis. Posisi kita yaitu di antara dua benua dan dua samudera, yang berarti berada di titik persilangan jalur perekonomian dunia. Namun, yang harus diwaspadai, keunggulan ini juga berpotensi menimbulkan ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan internasional dari pihak lainnya. Ini terbukti dari sejarah penjajahan Indonesia selama berabad-abad oleh bangsa asing yang ingin menguasai sumber daya yang kita miliki. Sistem pertahanan dan keamanan negara akan semakin kuat jika setiap rakyat memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah kesediaan tidak ada lagi peperangan. Tentu saja bukan dengan cara ikut perangnya. Membela negara tidak selalu dalam wujud mengangkat senjata. Membela negara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar. Maka dari itu, peran saya sebagai warga negara itu sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan rajin dan tekun, rajin mengerjakan tugas, dan mengikuti ekstrakurikuler. Sebagai poluan adalah selalu belajar dengan tekun atau belajar dengan baik dari umur yang cukup muda sampai tercapai cita-cita di masa nanti. Belajar untuk toleransi, bertanggung jawab, dan disiplin, saling berlatih dalam kekuatan tubuh supaya tubuh sehat dan kuat. Contoh mulai berlatih berlari atau jogging, berolahraga, dan lain-lain, dan selalu berusaha dan bersemangat dalam setiap langkah yang akan dituju. Sudah. Cita-cita saya menjadi guru, dan peran yang saya harus lakukan adalah harus belajar dengan tekun, memiliki sifat mental, meluangkan waktu untuk belajar, dan harus siap mendidik siswa dengan sungguh-sungguh. Inilah cita-cita saya bisa menjadi guru. Ya baik, tadi kita sudah menulis ya. Setiap orang menuliskan cita-citanya. Ya mudah-mudahan cita-cita yang kalian harapkan mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, amin. Ya baik, kesimpulan daripada pembelajaran kita kali ini tentang sistem pertahanan dan keamanan
negara Republik Indonesia ini adalah yang mana bela negara merupakan sikap, perilaku dan tindakan seluruh warga negara yang dilakukan secara sadar, ikhlas dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, bela negara tidak hanya dilakukan melalui angkat senjata saja, gitu ya. Tidak harus menjadi TNI, tidak harus juga menjadi polisi saja, tetapi banyak hal yang bisa kita wujudkan. Tetapi kalau misalnya cita-cita kalian tadi sebagai TNI, sebagai polisi, itu juga sangat bagus, gitu ya. Karena TNI dan polisi menjaga ketentraman di negara kita Indonesia. Ya, upaya bela negara bertujuan mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi bangsa dari ancaman, baik militer maupun non-militer. Peran TNI sebagai komponen utama, Polri sebagai pendukung keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci terciptanya sistem pertahanan yang kuat. Dengan bela negara, seluruh warga negara berperan dalam mewujudkan negara yang aman, damai, dan berdaulat, gitu ya. Yaitu kesimpulan dari materi kita kali ini. Baik, sebelum ditutup perjumpaan kita kali ini, kita akan yel-yel kembali. Siap, tuh, dua, tiga. Tepuk siap belajar. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus. Fokus. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa minggu depan ya, sudah mulai ulangan. Materinya silakan dihafalkan. Materi yang sudah saya sampaikan, baik yang di video ataupun yang tidak, itu menjadi kisi-kisinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.